Halo Smart Investor, kembali lagi dengan saya Ika Indriani. Kita bertemu lagi di Weekly Outlook untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang akan menjadi perhatian dan fokus minggu ini. Ya Smart Investor, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan informasi terupdate dari PT Faburi Asia Vichas Jakarta. Di sepanjang perdagangan minggu lalu, indeks dolar Amerika Serikat masih terlihat berupaya bangkit dari level terendahnya beberapa bulan terhadap mata uang utama lainnya. Setelah menguat tajam 0,5% ke level 90,51 pada penutupan perdagangan kemarin. Bukti ruang kenaikan lanjutan berpotensi terjadi dalam minggu ini, di mana 91 menjadi area psikolog kedua target selanjutnya setelah 90,51. Lonjakan inflasi Amerika Serikat kali ini tidak berekspektasi berlanjut. Para investor meyakini bahwa kenaikan hanya bersifat sementara. Inflasi Amerika Serikat berbasis tahunan di bulan Mei mencapai 5%, melampaui ekspektasi kenaikan dari 4,2% ke 4,7%, sekaligus menjadi tertinggi sejak Agustus 2008. Yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, pasar fokus tertuju pada FOMC meeting, terutama pernyataan kedua The Fed, Jeremy Powell pada konferensi pers serta proyeksi ekonomi. Seiring dengan naiknya data inflasi Amerika Serikat selama 4 bulan berturut-turut, investor memperkirakan bisa saja terjadi percepatan kebijakan tapering oleh The Fed. Dan untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan pekan ini, di hari Selasa, retail sales dari Amerika Serikat bulan Mei yang diperkirakan turun menjadi 0,6% dari sebelumnya 0,0%. Untuk inflasi produsen di Mei juga diperkirakan turun 0,5% dari 0,6%. Dan untuk di hari Rabu, data inflasi Inggris secara tahunan diperkirakan naik 1,8% dari 1,5% untuk di bulan Mei. Dini harinya, rapat kebijakan The Fed yang diperkirakan tidak merubah suku bunganya pada 0,25%, pasar akan menantikan bagaimana pernyataan yang disampaikan kedua The Fed, Jeremy Powell. Untuk di hari Kamis, rapat kebijakan Bank Sentral Swiss diperkirakan tidak merubah suku bunga negatif pada 0,75%. Dan di malam harinya, data klaim pengangguran Amerika Serikat yang diperkirakan turun 360.000 dari 376.000. Dan untuk di hari Jumat, rapat kebijakan Bank Sentral Jepang diperkirakan tidak merubah suku bunga negatif pada minus 0,10%, data retail sales Inggris yang diperkirakan turun 1,6% dari 9,2%. Dan untuk aset-aset yang bisa diperhatikan minggu ini, euro secara mingguan terganjal pada area 1.2200, di mana konfirmasi penumbuhan akan berlanjut ke 1.2350. Tren kenaikan jangka pendek yang membentuk range pada 1.2350 sampai 1.2500 dengan konfirmasi penutupan di area 1.2350, sedangkan koreksi terjadi bila penutupan di bawah 1.2040 akan menekan hingga di bawah 1.200. Dan untuk pound sterling, potensi penguatan minggu ini tertunda, stokastik yang tengah bergerak turun dan harga tengah menguji kembali ke 1.4040, sedangkan GDP sudah berbentuk triple top dengan gagal bertahan di atas area 1.4250. Penutupan mingguan di atas area triple top tersebut akan membuka range baru pound sterling pada 1.4300 sampai 1.4500. Cermati penutupan di bawah 1.400 karena akan merubah tren menjadi turun dan menguji area 1.3800 sampai 1.3980. Dan untuk emas, kenaikan secara mingguan pada emas tertunda untuk kedua kalinya setelah gagal bertahan di atas 1.900. Target minggu ini bergerak pada kisaran 1830 sampai 1920, di mana batas atas terlihat pada area 1903 dan 1916. Koreksi dapat terjadi di area 1855 dan 1840, di mana ancaman perubahan tren bila penutupan di bawah 1820. Baik Smart Investor, kesimpulannya adalah minimnya katalis hari ini membuat pasar akan berfokus pada data esok hari, di mana notulen RBA, data tenaga kerjaan Inggris, retail flash PPI, dan industri production dari Amerika Serikat, rapat kebijakan The Fed, Bank Sentral Swiss, dan Bank Sentral Jepang akan menjadi fokus utama minggu ini. Sikap dovish The Fed akan menenggelamkan kembali dolar, namun sebaliknya, sinyal tapering disampaikan The Fed akan membangkitkan dolar kembali. Baik Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk pekan ini. Sampai jumpa!